warahmatullahi wabarakatuh. Saya Misi Dwi Suryani dari jurusan Administrasi Pendidikan. Pada kali ini saya akan mempresentasikan analisis tentang video virtual yang pastinya dalam pelajaran komunikasi organisasi dengan Bapak Dr. Hanif Al-Qadri. Semoga Bapak selalu dalam keadaan sehat dan walafiat. Amin ya Allah. Ketidakmampuan orang untuk berkomunikasi adalah akibat kegagalan orang untuk mendengarkan orang lain secara efektif, secara terampil dan penuh pengertian. Apakah kita termasuk orang yang mau mendengarkan orang lain? Termasukkah kita menjadi seorang yang baik, pendengar yang baik, atau sebaliknya? Ingat satu kalimat bahwasannya alam telah memberikan manusia satu lidah. Allah menciptakan manusia satu mulut dan satu lidah, tetapi menyediakan dua telinga. Artinya apa? Artinya supaya kita dapat lebih banyak mendengarkan orang lain. 2 kali lebih banyak, 2 kali lebih lipat lebih banyak daripada mengucapkan atau berkata-kata. Tapi memang benar, zaman sekarang ini kita orang-orang tuh lebih banyak ingin didengarkan. Ketika orang lain berbicara, justru dia tidak pernah mau secara empatik meresapi dan mendengarkan, tapi lebih banyak menyelip untuk ikut menyampaikan apa yang ada dalam pikirannya. Dan analisis kali ini memang apa yang sebenarnya terjadi dari kebanyakan kita. Bahkan hasil penelitian menunjukkan 78% bahwasanya manusia itu ingin didengarkan daripada mendengarkan. Sementara kunci dari komunikasi efektif adalah kemampuan mendengarkan. Nah, analisis kali ini adalah tentang komunikasi dan kemampuan mendengarkan sebagai kunci komunikasi efektif. Sekarang kita coba lihat dan pahami ciri-ciri dari pendengar yang tidak baik serta ciri-ciri dari pendengar yang baik. Kategori pendengar yang tidak baik ini biasanya cenderung berkomunikasi dengan orang lain bermasalah. Yang pertama, ketika berkomunikasi selalu menyela. Ciri utama dari pendengar yang tidak baik adalah selalu menyela dalam setiap komunikasi yang terjadi antara dia dengan orang lain. Yang kedua, seringkali mengambil keputusan dengan cepat dan tergesa-gesa. Dia tidak memanfaatkan untuk berpikir mengelola pendapat orang lain tersebut terlebih dahulu, langsung mengambil kesimpulan dengan cepat padahal belum menyampaikan sampai ke bagian terakhir. Yang ketiga, menyelesaikan kalimat-kalimat saya. Selalu muncul istilah saya. Selalu ada tuntunan bahwasannya itu serba saya. Jika sudah ada seperti ini, berarti Anda ingin menguasai perjalanan proses komunikasi Anda. Selalu menuntun untuk dihargai, untuk didengarkan, tapi tidak mau mendengarkan dan tidak mau menghargai orang lain. Ciri yang keempat, kurang memperhatikan. Artinya gini, matanya entah kemana-mana, melihat kemana-mana pada saat orang lain berbicara, pada saat orang lain menyampaikan sesuatu dan sikapnya kurang baik. Padahal pendengar yang baik adalah kita antusias, muncul rasa untuk mendengarkan, karena ketika didengarkan kita juga harus mau mendengarkan. Yang kelima, merubah pokok pembicaraan. Jadi ciri pendengar yang tidak baik adalah tiba-tiba gampang sekali merubah pokok pembicaraan. Orang masih menganalisis ini, lawan bicara masih berbicara masalah hal ini. Bahkan lawan bicara masih antusias, belum kelar, tiba-tiba lari ke pokok persoalan lain. Artinya apa? Secara struktural dia tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh lawan bicaranya. Mencatat segala-galanya, tidak memberikan tanggapan apapun, tidak sabar, sangat pemarah, emosional. Dengan gelisah main-main dengan bolpen, dengan sesuatu yang ada di pegangannya. Kertas dipegang saat temannya atau lawan bicaranya sedang menyampaikan sesuatu. Jadi kalau Anda bicara dengan seseorang sibuk dengan sesuatu, matanya entah kemana-mana, berarti dia tidak mendengarkan Anda. Sekarang sebaliknya, kita coba lihat ciri dari pendengar yang masuk kategori pendengar yang baik. Yang pertama, memandang kepada lawan bicara. Ketika ia berbicara, artinya
Ketika Anda berbicara dengan lawan bicara Anda, berarti Anda memandang dengan antusias, karena mata tidak bisa dibohongi. Orang yang betul-betul memperhatikan kita itu berbeda dengan mata yang sama, arahnya sama kita, tapi membusur 7 kilo ke belakang, itu berbeda. Mata antusias binarnya kelihatan. Yang kedua adalah bertanya kepada kita. Bertanya kepada lawan bicara untuk menerangkan apa yang saya katakan. Jadi kalau ada respon terhadap apa yang kita bicarakan dan responnya positif. Nah, itu indikasi dia mendengar. Dia adalah pendengar yang baik. Dan lawan bicara tersebut menanya, "Maaf, tempatnya tadi di mana? Atau bisa diulang kembali? Kok bisa gitu ya? Ada apa?" Kalau antusias, lawan bicara seperti itu berarti dia mendengarkan. Berarti lawan bicara itu merupakan pendengar yang baik, yang mendengarkan kita saat berbicara. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kategori ini, karena ini merupakan indikasi awal muasal komunikasi efektif terjadi ketika salah satu dan kita sebaiknya dua-duanya adalah pendengar yang baik. Ciri yang ketiga, menunjukkan perhatian dengan menunjukkan pertanyaan tentang sesuatu, perasaan, tentang apapun terkait dengan proses yang dikomunikasikan. Mengulang beberapa hal yang saya katakan atau mengulang beberapa hal yang dikatakan, dan kalau kita mengulang berarti indikasinya mendengarkan. Ciri kelima, tidak mendorong atau tidak berusaha membuat lawan bicara lebih cepat. Ayo cepat, maksudnya apa? Kok begitu ya? Oke, sip. Kalau ada lawan bicara kayak gitu, pendengar tidak baik, berarti kepengen menyetop atau sesegera mungkin mengakhiri komunikasi. Bersikap tenang dan emosinya terkendali. Itu juga ciri pendengar yang baik. Biasanya memberikan reaksi yang tanggap dengan mengurutkan dahi atau mata. Semakin mengecil itu indikasinya kita ikut berpikir terhadap apa yang disampaikan. Tidak menyela pembicaraan, karena indikasi paling besar dari orang yang tidak mau mendengarkan adalah gampang sekali menyela. Kalau mendengarkan cenderung tenang, sampai pada bagian dia punya kesempatan berbicara atau diberi kesempatan untuk berbicara. Terus mengikuti pokok pembicaraan sampai selesai, tidak cepat atau tergesa-gesa. Tidak merubah topik pembicaraan dan menyelesaikan satu argumen pikiran. Jadi kalau lawan bicaranya menyampaikan sesuatu sampai selesai satu titik itu, kecuali memang si lawan bicara ini yang menutaskan pembicaraan tersebut. Jadi orang diberikan rasa nyaman untuk menyampaikan pendapatnya, dan untuk kebanyakan kita tuh tidak berada di kategori ini. Butuh proses panjang untuk membuat dua telinga yang diciptakan oleh Allah berfungsi 2 kali lebih banyak daripada satu mulut. Lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Dari beberapa sumber, beberapa jurnal manapun, hasil penelitian selalu mengindikasikan bahwa yang namanya keterampilan komunikasi itu salah satunya. Jadi dari sekian banyak keterampilan komunikasi sangat ditentukan dengan mendengarkan. Keterampilan tersebut, yang pertama mendengarkan. Kedua, keterampilan dalam bertingkah laku, asertif. Yang ketiga, ada keterampilan komunikasi disebut dengan keterampilan menyelesaikan konflik, keterampilan membaca situasi, dan keterampilan melakukan persuasi, dan banyak keterampilan lain dalam komunikasi. Tapi yang paling sulit adalah keterampilan mendengarkan. Kelihatannya sederhana tapi sulit untuk diterjemahkan dan apalagi dilakukan. Penelitian yang pernah dilakukan pada tahun 1928 kemudian diulang kembali 1980 dan terakhir diulang tahun 2018. Hasilnya tidak jauh berbeda. Bahwa yang paling sulit itu adalah kemampuan mendengarkan. Kalau tahun 1928 itu 45% menjawab sulit. Kalau tahun 1980 meningkat jadi 50%. 53%. Kalau tahun 2018
meningkat lagi menjadi 67%. Dibandingkan kemampuan yang lain, kalau kemampuan bicara setiap orang itu mampu. Kalau ada kesulitan bisa belajar, tapi mendengarkan yang tidak bisa, karena mendengarkan tidak bisa dipelajari. Itu naluriah, insting, rasa. Membangun rasa, menghargai orang lain butuh proses panjang. Tidak seperti membalikkan telapak tangan. Mendengarkan proses aktif menerima rangsangan. Ingat, mendengarkan itu merupakan proses aktif menerima rangsangan sampai ke telinga. Mendengarkan adalah keterampilan yang sangat penting dalam penentuan efektivitas komunikasi. Tetapi umumnya kita memiliki keterampilan yang buruk terkait dengan keterampilan mendengarkan. Karena ingat, keterampilan telinga memanfaatkan bagian terbesarnya adalah hati, perasaan. Banyak hambatan dalam kemampuan ini, keterampilan ini. Yang pertama, sibuk dengan diri sendiri. Kalau kita sudah sibuk dengan diri sendiri, maka pikiran kita akan pergi kemana-mana sehingga lupa, bahkan tidak peduli dengan lawan bicara. Yang kedua, sibuk dengan masalah eksternal. Kita lagi konsentrasi dengan seseorang atau sekelompok orang, tapi masalah eksternal terjadi, laporan ini dibuat, SMS diterima, WA dibalas, tidak ada fokus, tidak akan pernah memperhatikan. Itu akan terjadi hambatan dalam komunikasi. Yang ketiga, asimilasi. Kecenderungan merekonstruksi pesan sedemikian rupa sehingga sesuatu sesuai dengan sikap yang prasangka dengan kebutuhan, dengan nilai diri kita. Itu intinya yang aneh, ada kecenderungan konstruksi berita atau cepat sekali menyimpulkan berdasarkan prinsip pribadi, padahal belum tentu ke sana. Berapapun pintarnya Anda, kita tidak bisa mengkonstruksi, membuat dan menyimpulkan dengan cepat apa yang disampaikan orang lain. Keempat, faktor kawan atau lawan ternyata sangat mempengaruhi. Kalau kawan kita dengan rasa, maka kemampuan mendengarkan menjadi berfungsi. Kalau lawan, betapapun benar, betapapun baik, betapapun hebatnya, kecenderungan kita mendengarkan menjadi terbalik, tidak baik. Kelima, mendengarkan yang diharapkan artinya hanyut dalam pesan. Pembicaraan tidak mendengarkan apa yang dikatakan, melainkan mendengarkan apa yang diharapkan. Jadi harapan yang disampaikan bukan dengan apa yang dikatakan. Harusnya mendengarkan dengan apa yang dikatakan, bukan apa yang diharapkan. Kita sampai ke bagian terakhir. Ini menjadi satu etik moral dalam berkomunikasi. Artinya perlu dipahami adalah ketika kita berbicara, ketika kita berkomunikasi, pahami bahwa harus ada rasa hubungan keterkaitan di antara dua belah pihak. Jangan hanya memainkan fungsi telinga saja, sekedar mendengar masuk kiri keluar kanan. Nah, diam, berusaha untuk menyimak ketika orang lain bicara, sama halnya dengan ketika kita ingin dihargai, kita didengarkan, tidak memotong pembicaraan, karena kita pun tidak ingin ketika kita belum sampai ke tahap yang kita inginkan, kita dipotong orang lain. Itu tidak enak, maka jangan pernah melakukan hal yang sama. Tidak meninggalkan lawan bicara sendirian, bukan hanya secara fisik, tetapi lawan bicara lagi bicara, kita ada di mana-mana pikirannya. Tidak menepis pembicaraan lawan dan tidak berusaha menunjukkan bahwa kita lebih pandai atau lebih pintar, sehingga penghargaan menjadi hilang. Nah, ini seharusnya terjadi antara dua belah pihak. Harus diingat saja satu titik persoalan yang terjadi di awal yang saya sampaikan tadi, bahwa Allah menciptakan manusia itu ada maksud mengapa harus dua telinga dan satu mulut. Kenapa bukan dua mulut satu telinga? Karena ada tuntunan dari Yang Maha Kuasa bahwa kita lebih banyak mendengar. Dengan mendengar kita bisa menghargai orang lain. Dengan mendengar kita bisa banyak belajar. Dengan mendengar kita bisa mengurangi dosa.
Dengan mendengarkan kita tidak pernah menyakiti orang lain, tapi dengan mulut yang banyak, lidah tidak bertulang, kita merasa lebih pintar, lebih pandai, lebih terhormat, sehingga menyakiti perasaan orang lain. Lidah yang tidak bertulang itu menyakiti rasa yang terdalam, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata maaf. Selesai. Hubungan mungkin akan tetap baik dengan kata maaf, tetapi luka akan tetap terjadi dan membekas, akan selamanya ada. Ini yang seringkali terlupakan ketika mendengarkan. Ketika kita membangun kemampuan mendengarkan, sebenarnya hubungan komunikasi efektif akan terjadi, dan hubungan emosional antara satu dengan yang lain, dengan lawan bicara, akan terjadi. Sehingga dunia ini akan menjadi damai dan tentram. Oke, terima kasih untuk presentasi analisis kali ini. Semoga bermanfaat dan kita bisa sama-sama menjadi seorang pendengar yang baik dalam komunikasi yang terjadi dimanapun atau kapanpun itu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.